Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Hezky Amalisa dengan NIM 223611185 dari kelas C4. Saat ini saya akan mau membuat sebuah implementasi dan konfigurasi jaringan wireless dan kabel kabel pada kampus menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah menambahkan perangkat-perangkat yang digunakan yang dimana 11 buah laptop. Yang kemudian ada 3 buah router, juga ada 6 switch, kemudian ada 4 access point, dan juga ada PC. Ada 8 PC. Nah, yang pertama yaitu saya akan mau sambungkan semua dulu perangkat menggunakan kabel. Di sini menggunakan kabel strike dari router ke switch. Kemudian ke switch 2 menggunakan strike. Nah, di sini dari switch 1 ke access point. Kemudian di router 2 ke switch. Kita gunakan kabel strike ke PC. Oke, yang kita sambung dari switch ke access point. Setelah itu router 3 ke switch. Kita sambung switch ke access point 3. Juga sambung switch ke access point 4. Nah, kemudian kita akan hubungkan router menggunakan kabel cross. Oke, setelah terhubung semua, nanti switch 1 ini kita akan kasih DHCP purpose
Yang kemudian switch 2, nanti ini kita akan jadikan lab informatika. Yang kemudian switch yang ketiga akan menjadi lab elektro. Yang kemudian switch keempat menjadi uh, aula. Yang kemudian switch kelima ini adalah ruang dosen. Yang kemudian switch keenam adalah kantor. Nah, kalau kita lihat uh, koneksi wireless pada access point ini masih teracak, tidak terstruktur atau tidak teratur supaya lebih rapi dan setiap perangkat tidak bebas terhubung ke access point. Kita akan beri SSID dan password. Kita mulai dari access point 1. Kita masuk di config lalu port 1. Nah, di sini kita akan kasih SSID karena di sini masih default, kita ganti per push. Nah, ini jumlah maksimum yang bisa terakses ke access point ini ada 6 perangkat. Kemudian kita akan kasih password, kita kasih saja per push 1, 2, 3. Oke, setelah itu kita close. Kemudian access point yang kedua, config, lalu port 1. Sini kita kasih SSID yaitu aula. Kemudian kita kasih password aula 1, 2, 3. Oke. Oh, harus 8 karakter. Kita ulangi. Aula kita kasih password. Misal aula 1, 2, 3, 4. Oke. Yang kemudian akses point keempat ke port 1. Kita ganti ruang dosen 1. Kita tulis saja dosen 1. Ruang 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 dosen 1. Kita akan kasih password. Misal passwordnya 1 sampai 8. Oke, setelah itu kita close. Yang kemudian di access point yang keempat, kita akan jadikan ruang dosen 2. Ruang dosen 2, kita kasih password 8 sampai 1. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada lagi wireless yang terhubung karena kita sudah kasih SSID dan password. Jadi tidak sembarang perangkat untuk terhubung ke access point. Nah, di sini kita akan hubungkan laptop. Caranya kita akan matikan terlebih dahulu. Kita akan ganti. Lalu aktifkan ulang, kita close. Kemudian laptop yang kedua caranya sama. Kita matikan dulu. Lalu kita ganti. Untuk nanti. Nah, setelah selesai, kita langsung saja akan hubungkan laptop ini ke
access point. Access point yang ini, purpose. Kita masuk di desktop, lalu PC wireless, kita klik connect. Nah, kita akan hubungkan ke purpose. Kita klik purpose, lalu connect. Nah, kita masukkan password yang kita buat tadi, itu purpose 123. Kita connect. Oke, sudah connect. Kita close. Tutup selanjutnya ke desktop, PC wireless. Kita klik connect. Kita pilih lagi yang ini, purpose. Kita konekkan. Passwordnya purpose 123. Oke, sudah connect. Purpose 123. Oke, sudah connect ke purpose, access point purpose. Nah, kemudian selanjutnya itu laptop ini kita akan hubungkan ke access point yang kedua atau access point aula. Nah, kita klik desktop. Oh, kita ganti dulu. Kita hidupkan kembali. Kita masuk di desktop, PC wireless, lalu klik connect. Refresh. Nah, karena di sini kita akan mau hubungkan ke aula, jadi kita klik aula, kita klik connect. Passwordnya tadi aula 1234. Klik connect, lalu close. Oke, sudah connect. Lalu kita ganti lagi. Matikan terlebih dahulu. Oke, kita masuk di PC wireless, connect. Dalam chat laptop kita refresh. Oke, kita pilih aula, lalu connect. Aula 1234. Kita close. Kemudian laptop selanjutnya. Ini kita close. Oh, belum kita hubungkan. Aula lalu connect. Satu dua, oh salah. Aula 1234. Kita klik connect, lalu close.
Aula 1, 2, 3, 4. Oke, sudah connect semua. Selanjutnya kita mau konekkan smartphone ke access point. Klik smartphone, lalu wireless SSID-nya tadi kita mau konekkan ke ruang dosen 1. Ruang ruang dosen 1. Kemudian passwordnya 1 sampai 8. Oke, sudah connect. Selanjutnya smartphone yang kedua. Config lalu wireless 0. Ruang dosen ruang dosen 1. Kita copy saja. Passwordnya 1 sampai 8. Kita ulangi. Ternyata salah. Oke, sudah connect. Kemudian smartphone berikutnya. Kita akan hubungkan ke ruang dosen 1. Oke, semua sudah connect. Rapikan. Nah, selanjutnya yaitu smartphone ini kita akan hubungkan ke access point ruang dosen 2. Pakai config lalu wireless access ID-nya access point 2, ruang dosen 2. Kemudian passwordnya 1 sampai 9. 8 berarti 8 sampai 1. Kita close. Oke, sudah connect. Kemudian kita ke smartphone yang berikutnya yaitu config lalu wireless 0. Ke access point ruang dosen 2 lalu kita masukkan passwordnya. Oke, setelah terhubung seperti ini, sudah terstruktur dengan baik, tidak lagi terhubung sembarang ke akses point yang lain. Nah, selanjutnya kita akan mau kasih alamat setiap perangkat secara uh, DHCP. Kita masuk ke router, ke CLI, kita enable, bisa kita klik ketik saja N, lalu konfigurasi terminal atau conft int, kita perhatikan
INT FA 0-0. 0-0. Kita kasih IP address 92.168, kita kasih 20.1. Kemudian 255.255, 255.0. Enter lalu no shutdown. No shutdown, no SSH bisa juga. Oke, setelah itu kita exit. Selanjutnya kita akan kasih alamat ke switch yang ini. Kita INT FA 0-1. 0-1. Kita enter. Kita kasih IP address 192.168. Kita kasih 30.1. Subnet max 255.0. Lalu kita no shutdown. Oke, itu kita exit. Kemudian ke router yang kedua. Di sini memakai Ethernet 1-0. INT 1-0. Kita kasih IP address 192.168. Kita kasih 10.2. Oh, belum ada subnet max-nya. 255.255.255.0. Oke. Setelah itu kita no shutdown. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat DHCP pool. Kita exit. Lalu IP DHCP pool di sini kita akan kasih DHCP poolnya itu purpose. Nah, networknya 192.168.20.0. 255.255.0. Oke, selanjutnya yaitu default router 192.168.20.1. Nah, lalu kita enter. Kemudian DNS server, kita pakai DNS-nya Google 8.8.8. Kemudian kita enter. Ulangi DNS. Oke, kemudian kita akan exit. IP DHCP pool yang berikutnya itu IP DHCP pool itu lab informatika. Nah, lalu networknya 192.168.30.0. 255.255.255.0. Oke, default router 192.168.30.1. Kemudian itu kita enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8. Kita enter. Nah, setelah itu kita close. Kita akan coba apakah sudah mendapat alamat IP.
Oke, di sini sudah dapat. Kita kasih tadi 2.20, di sini dapat titik 20.6. Kemudian, oke, 20.7. Oke, 20.8. Oke, di switch 1 ini semua sudah dapat alamat IP secara otomatis. Nah, kita cek ini dulu. Oke, sudah dapat 30.2. Oke, switch 2 juga sudah berhasil mendapatkan alamat IP. Kemudian kita akan masuk ke router 2. Kita masuk di klik-klik routernya, masuk di CLI. Kita enable konfigurasi terminal INT. Kita lihat INT FA 0-1 0-1 INT FA 0-1. Kita kasih IP address 192.168. Kita kasih 40.1. Kemudian 255.255.255.0. Bentar, kita no shutdown. Yang kemudian INT FA 0-0. Di sini tadi 0-1. Kemudian kita akan kasih ke exit INT FA 0-0. 0-0. Kita kasih IP address 192.168. Kita kasih 50.1. Oke, kita exit. Nah, selanjutnya kita akan kasih alamat ke router ini. INT Ethernet 1-0. Kita kasih IP address 192.168. Kita kasih 10.3. Belum ada subnet maksnya. 255.255.255.0. Oke, kita no shutdown. Oke, kemudian kita akan kasih alamat ke router 3. Ethernet 1-0 INT 1-1. Kita kasih IP address 192.168. Kita kasih 10.4. Oke, belum itu. 255.255.255.0. Oke. IP. Oh, IP ini sudah kita gunakan tadi.
router config if IP. Kita kasih 50.10.5. Kasih saja 11. Oke, sudah bisa. Kemudian kita exit. Oke, selanjutnya kita akan kasih DHCP pool. Ternyata ada yang belum terhubung. INT FA 0 strip 0. Kita belum tadi kita ulangi saja INT FA 0 strip 0. 0 strip 0. Salah. Kita kasih IP address 192.168.50.1 255.255. Oke. Kita no shutdown. Oke. Selanjutnya kita akan kasih DHCP pool. Pertama, kita exit dulu. IP DHCP pool. Di sini kita kasih DHCP poolnya itu lab elektro. Lab elektro. Networknya 192.168 titik kita ke 50.0 255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.50.1. Kemudian DNS, pakai DNS-nya Google. Nah, selanjutnya kita exit. DHCP pool berikutnya yaitu kita kasih aula. IP DHCP pool aula. Net 192.168.40.255.255.0. Kemudian default router 192.168.40.1. Kemudian DNS 8.8.8. Oke, kita coba DHCP. Oke, sudah berhasil 50.2. Kemudian oke, sudah dapat. Sini 40. Oke, 40.4. Oke, 40.5. Titik 2.
Oke, sudah semua berhasil mendapatkan alamat IP. Kita lihat dulu di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk di router yang ketiga. Kita masuk di Jelly, enable, konfigurasi terminal, int fa0 strap 0. Sini, fa0 strap 0. int fa0 strap 0. Kita kasih IP address 192.168, kita kasih 60.1, 255.255.255.0. Oh, harusnya 60.1. Kita ulangi. Oke. Yang kemudian kita no shutdown. Oke, kita enter lalu exit. Kemudian kita akan kasih alamat ke switch berikutnya. FA0 strap 1. INT FA0 strap 1. IP address 192.168. Kita kasih 70. 70.1. 255.255.255.0. Oke, kita no shutdown. Nah, selanjutnya kita akan ke Ethernet 1 strap 0. Kita akan kasih alamat. Kita exit int Ethernet 1 strap 0. Ini IP address 192.168. Tadi kita gunakan 11.6 karena 5 tadi kita sudah gunakan 255.255.255.0. Kita no shutdown. Satu strap 0. Harusnya sudah terhubung. Kita cek config 11.6. Rupanya belum kita no shutdown tadi. Kita on-kan saja di sini. Oke. Selanjutnya kita akan kasih DHCP pool ke switch yang ini dan yang di samping. Masuk di CLI. Kita exit. IP DHCP pool. Di sini kita kasih DHCP pool-nya. Switch ini kita akan kasih DHCP pool ruang dosen. Ruang dosen. Net 192.168. Tadi kita gunakan titik 60. 255.255.255.0. Kita enter. Lalu default router 192.168.60.1. Kita pakai DNS-nya Google 8.8.8. Kita exit. DHCP yang berikutnya yaitu IP del. Oh, ulangi.
IP DHCP full kantor network 192.168.70.255.255.255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.70.1 dan NAS server 8.8.8.8. Oke, kita close. Kita akan coba DHCP 70 titik. Oke, sudah dapat 70.2. Sini 70.3, lalu 70.4. Sini kita DHCP 60 titik 60.6. Puluh titik 8. Oke. Oke, setelah semua selesai, di sini kalau kita mau kirim paket data dari misal router 3 ke router 2 atau ke router 1 itu belum bisa karena kita belum atur di RIP-nya. Nah, kalau sama-sama dalam satu router itu sudah bisa. Supaya semua bisa mengirim paket data, kita atur di router RIP-nya terlebih dahulu. Caranya kita masuk di router, kita klik config, lalu pilih RIP. Kita masukkan di sini 192.168.10.2. Nih, sudah ada. Kemudian 192. Oke, 20 sudah ada. Kemudian 30. Oke. Kemudian ke router berikutnya masuk di RIP 192 168 titik 10.3. Kita add, kita tambah lagi 92 titik 50 kan. Kita tambah lagi 1 titik 60. Oh, titik 40. Oke. Selanjutnya di router yang ketiga kita akan tambah kemudian 6 titik 60 titik 1, kemudian 70
Oke, sudah selesai. Kita coba kirim paket data. Sudah sukses. Kita ulangi. Router ini ke switch ini. Kita coba lagi satu kali. Oke, sudah sukses. Kemudian kalau laptop ini ke atas. Kita coba lagi. Oke, sudah sukses juga. Kemudian dari laptop sini ke sini. Sukses. Oke, sudah sukses. Sukses. Kita ulangi. Oke, sudah bisa. Kemudian kita coba dari smartphone ke kita lupa tadi kasih alamat di router rep di sini karena ternyata kita pakai tadi titik 11. Harusnya kita tambahkan titik 11 di sini. Nah, di sini permasalahannya sehingga router 1 ke router 3 belum bisa kirim paket data. Harusnya kita tambah di sini 192.168. Harusnya kita tambah 11.0. Lalu kita add. Nah, dengan sebaliknya di sini kita harusnya tambahkan 10.0. 192.168.10.0. Oke, kita add. Nah, kita coba lagi. Oke, sudah bisa, sudah sukses. Coba kita dari router 2 ke router 3. Oke, sudah sukses. Nah, atau bisa kita juga coba menggunakan ping. Kita lihat alamatnya terlebih dahulu. 60.6. Coba kita ping dari laptop ke smartphone. Ping 192.168.60.6. Oke, sudah bisa. Kita ping ke perangkat lain. Selanjutnya coba kita ping dari, kita lihat alamatnya terlebih dahulu. 20.2. Kita ping dari sini. 192.168.20.2. Invalid comment. Oh, kurang ping. Ping 192.168.20.2. Oke, sudah bisa. Sudah terisi size-nya, TTL, time, dan bit. Oke, sudah sukses semua. Jadi semua perangkat di dalam ini sudah bisa saling bertukar data, baik dari laptop ke smartphone, dari PC ke laptop, semua sudah bisa kirim paket data melalui eh, konfigurasi ini. Sudah bisa dari router 1 ke router 3. Kita coba lagi ping dari router 3 ke router 1. Kita cek alamatnya. 20.6. Kita coba ping dari sini ke ping
192.168.20. Tadi di sini 20.6. 20.6. Oke, sudah bisa. Nah, jadi melalui konfigurasi ini dalam implementasi dan konfigurasi jaringan wireless dan kabel pada kampus ini sudah bisa semua untuk bertukar data. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih.